Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Sabtu tanggal 29 Juni 2024, diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 17 ayat 5, dikatakan demikian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Dibacakan sekali lagi. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hidup dalam iman yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini adalah permintaan para rasul kepada Yesus untuk menambahkan iman kepada mereka, karena para rasul mengakui kekurangan iman di hadapan Yesus. Hal ini dilatar belakangi oleh penjelasan Yesus tentang hal betapa pentingnya memiliki iman dan apa yang dapat dilakukan dengan iman. Tentunya para rasul cukup memahami akan hal ini. Itu sebabnya mereka meminta tambahan iman. Iman adalah sesuatu yang dapat bertumbuh dan berkembang. Namun iman bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan kuantitas. Iman bukanlah sebuah benda, gagasan, atau konsep yang bisa ditambah atau dikurangi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bandingkan Ibrani pasal 11 ayat 1. Tuhan Yesus menegaskan bahwa memiliki iman sebesar biji sesawi itu sudah cukup. Sebab iman bukan perkara besar atau perkara kecil, sedikit atau banyak. Beriman adalah setia melakukan apa yang harus dikerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini juga menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber dan penggenapan iman kita, dan bahwa kita perlu bergantung kepadanya untuk meningkatkan iman kita. Iman kepada Yesus adalah mengenal, mempercayai, dan mengandalkan Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dari permintaan para rasul kepada Yesus, kita harus mengakui bahwa semua manusia membutuhkan rasa aman menghadapi hal-hal yang menakutkan dan membahayakan. Rasa aman yang bersumber dari iman kepada Tuhan. Karena itu kita harus memiliki kerinduan yang sama dengan rasul-rasul untuk memiliki iman yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa iman kita seringkali lemah dan goyah, dan membutuhkan pertolongan dari Yesus. Melalui iman yang Dia anugerahkan oleh Allah, kita juga akan memperoleh kekuatan untuk mentaati kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, tolong kami untuk mengalami pertumbuhan iman yang semakin kokoh dan benar, sehingga kami semakin setia melakukan kehendak Allah dalam hidup kami sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus, mampukan kami untuk peduli terhadap keselamatan orang lain dan berani menegur orang yang melakukan kesalahan agar ia sadar diri
atas keberdosaannya, dan kami juga mau mengampuni mereka yang melakukan dosa. Tolong kami Tuhan untuk menjadi teladan dalam pengampunan, rela dan siap sedia memberi pengampunan kepada orang meskipun dia berulang kali melakukan kesalahan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap kami pengikut Kristus. Oleh karena itu bimbing kami Tuhan sebagai anggota keluarga untuk memiliki komitmen untuk mengejar kebenaran dengan saling membangun dan saling mengampuni. Berkati kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan para pendengar renungan pagi ini yang selalu merindukan lawatan dan jamahan serta belas kasih Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil, supaya kami selalu bersyukur dan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang letih lesu dan berbeban berat, serta menolong mereka yang mengalami berbagai pergumulan dan masalah, supaya mereka mampu keluar dari penderitaan yang mereka alami. Hibur mereka yang bersedih dan berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.